Keputusan Badan Gizi Nasional yang menghentikan program makan bergizi gratis selama libur sekolah menuai protes. Namun, protes itu datang bukan dari siswa, melainkan para pengusaha. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI mengungkap sejumlah dampak penyetopan MBG terhadap satuan pelayanan dan pemenuhan gizi. Salah satunya yakni relawan di SPPG tidak dapat bekerja dan tidak mendapatkan honor. Kemudian, pemasok juga dirugikan karena hasil pertanian dan peternakan menumpuk. Oleh karena itu, GAPEMBI menolak surat edaran BGN nomor 12 tahun 2026 yang mengatur peniadaan MBG selama libur sekolah. Mereka juga mempertanyakan nasib balita di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pasalnya, SE-BGN nomor 12 tahun 2026 itu tidak menjelaskan bagaimana penyaluran MBG kepada balita dan anak-anak di daerah 3T. GAPEMBI menyebut harusnya terdapat dokumen tambahan seperti petunjuk teknis maupun perjanjian kerjasama sebelum terbitnya SE. Mereka menilai surat edaran itu berpotensi menghadapi tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan peniadaan MBG selama libur sekolah akan menghemat anggaran sebesar 3 triliun rupiah lebih. Ia juga mengungkap terobosan baru seperti sekolah dengan siswa mampu dicoret dari daftar penerima manfaat. Sebagai gantinya, MBG dialihkan ke daerah 3T serta ibu hamil. Keputusan untuk meniadakan MBG selama libur sekolah juga disambut baik oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, kepada Ibu Sari kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan wartawan sehat semuanya ya, juga Ibu dan Bapak dari BGN. Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan, jadi pada sore hari ini kami dari BGN akan menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Juni 2026 BGN menerbitkan SE nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026. Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG. Nah, ini Ibu dan Bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah, mungkin Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan belum lupa ya, waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG, sistem bundling lah dan sebagainya ya. Nah, untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami yang benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE tersebut setiap SPPG yang selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari, walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh, misalnya penerima manfaatnya tidak 3.000, lalu belum beroperasi secara, maksudnya belum operasional secara penuh karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3.000, maka dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Dan kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun
4.560.000.000, lumayan katanya ya. Dan selain upaya tersebut, kami juga melakukan upaya-upaya lain seperti yang sudah kami sampaikan. Kami melakukan refocusing penerima manfaat. Dan saat ini sampai hari ini ya, nanti tolong diperhatikan betul nih kalau menulis ya, sampai dengan hari ini, tanggal hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa. Sementara ini ya Ibu dan Bapak ya, nanti tulisnya loh kok cuma segitu gitu. Nanti ini lagi sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ, kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi. Ya, sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah. Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ya, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, angka di atas masih terus akan kami perbaharui. Ya, tadi saya sudah katakan angka itu sementara sampai dengan hari ini. Kami ini masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data, ya, karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat. Jadi saya baru menyampaikan per hari ini ya, nanti jangan ditulisnya oh kok cuma segitu, enggak, per hari ini. Tapi masih akan terus bisa jadi akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator ya. Ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi dan sebagainya. Itu nanti yang akan kami injek di dalam data yang kami sudah punya, agar pada akhirnya nanti kami benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada rakyat di Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini. Sekali lagi, hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar secara efektif. Ya, efektif itu diberikan kepada memang yang tepat sasaran dan efisien karena nanti angkanya yang akan digunakan APBN pun bisa lebih kita efisienkan, kita hemat. Itu yang pertama dari saya. Terima kasih. Baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.